Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di Special Talk Show. Dan malam ini kita akan berbicara tentang menepis hoax vaksin COVID-19 melalui lembaga penyiaran. Dan malam ini kita bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, di mana pemirsa kalau kita berbicara tentang bagaimana untuk memberantas akan berita bohong atau hoax berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang sekarang ini juga masih kita rasakan. Nah, ini apakah benar atau tidak tentang berita berkaitan dengan COVID-19, vaksin COVID-19. Nah, ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPID Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosef Kolo. Selamat malam. Selamat malam, Pak David. Ini Bang Yos saja ya? Siap. Oke. Ini menepis hoax vaksin COVID-19 melalui lembaga penyiaran. Komisioner KPID Nusa Tenggara Timur, Bang Yos ini kalau tidak salah di bidang pengawasan ya? Pengawasan, ya, isi siaran. Nah, ini memantau seluruh siaran di Nusa Tenggara Timur, bagaimana juga berkolaborasi dengan daerah. Nah, ini dengan tema kita malam ini, Bung Yos, masyarakat harus jeli bagaimana memilih dan memilah berita yang benar dan berita bohong atau hoax. Nah, peran dari KPID. Ya, baik. Jadi keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT di NTT ini merupakan amanat undang-undang Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Di situ KPID memiliki peranan yang sangat penting, sangat strategis untuk bagaimana mengatur dan mengawasi tentang berjalannya program siaran yang berlangsung di lembaga penyiaran televisi dan radio. Nah, terkait dengan pengawasan isi siaran, kita di KPI itu ada 3 bidang. Jadi pertama itu ada bidang perizinan, terus yang kedua itu kelembagaan, dan yang di kami itu ada bidang pengawasan isi siaran. Nah, terkait dengan program siaran yang ditayangkan di lembaga penyiaran baik televisi dan radio, itu harus berdasarkan amanat peraturan KPI. Di KPI itu ada yang disebut dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, ini keberadaan KPID ini menjadi lembaga yang bermitra dengan seluruh lembaga penyiaran untuk bisa mengawasi bagaimana pelaksanaan P3SPS tadi di lembaga penyiaran. Sehingga kita mengharapkan agar program-program siaran yang ditayangkan di lembaga penyiaran baik televisi maupun radio itu kiranya dapat menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, dalam ramuan program siaran ini KPID mengharapkan agar program siaran ini benar-benar itu menayangkan program siaran yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab. Nah, ketika misalnya kita berbicara tentang hoax, tentang pentingnya vaksin COVID-19 ini, kita sedang berhadapan dengan banyak platform informasi, khususnya tentang media sosial yang sekarang menjadi mudah bagi masyarakat untuk bisa mengakses, sehingga lembaga penyiaran ini menjadi pilihan atau alternatif bagi masyarakat untuk bagaimana melindungi masyarakat dari hantaman hoax tadi. Baik. Oke. Nah, peran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur ini ya tentu sangat kuat sekali berkaitan dengan bagaimana juga untuk melihat ya standar penyiaran yang tadi sudah disampaikan Bung Yos, bahwa ini dalam pantauan nih, baik itu media televisi maupun radio. Nah, keadaan sekarang ini berkaitan dengan keadaan global COVID-19. Nah, dalam pencanangan pemerintah juga untuk melaksanakan vaksinasi, itu berita hoaxnya sangat banyak sekali ini. Nah, ini sampai sekarang juga masyarakat ya bukan saja cuma anak muda, tetapi lansia. Nah, ini berkaitan dengan berita-berita hoax ini, vaksin COVID-19. Bagaimana nih? Ya, baik, Pak David, menarik sekali pertanyaannya. Jadi terkait dengan hoax yang tidak asing lagi untuk kita dapatkan di media sosial khususnya, kita KPID NTT mengaku itu bahwa itu menjadi salah satu dampak daripada digitalisasi, sehingga
KPID NTT dalam programnya itu kita melakukan program prioritas. Salah satunya adalah kita melakukan literasi media bagi masyarakat melalui lembaga penyiaran. Nah, ini bagaimana masyarakat harus bisa melek media. Nah, di tengah masyarakat ini kan kita beragam. Ada masyarakat yang secara sumber daya manusianya itu memang kita akui bahwa mereka belum memahami tentang bagaimana memahami informasi yang layak dan benar. Nah, ketika masyarakat memasuki era digital ini, lembaga penyiaran ini kita harapkan menjadi media yang bisa memberikan informasi yang benar-benar akurat dan bisa terkonfirmasi dengan baik. Oke, kalau sejauh ini seperti apa untuk dalam pantauan KPID NTT? Sejauh ini memang khusus untuk kurang lebih 63 lembaga penyiaran televisi dan radio di NTT ini, sejauh ini khusus untuk bagaimana menangkal hoax ini, lembaga penyiaran dan televisi dan radio ini cukup berkontribusi untuk bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi dan informasi yang terus-menerus sehingga masyarakat itu ketika di era kenormalan baru ini, masyarakat yang tingkat kepemirsanya tinggi. Khusus untuk televisi, kita tahu bahwa pasca pandemi ini masyarakat ini kan kebanyakan berada di rumah. Anak-anak sekolah, aktivitas perkantoran juga dikurangi sehingga kebanyakan masyarakat itu di dalam rumah. Sehingga salah satu pilihan untuk bisa mendapat informasi itu adalah televisi. Ini juga menjadi salah satu hasil riset yang dilakukan oleh KPI Pusat bahwa di era pandemi ini tingkat kepemirsaan televisi itu meningkat. Nah, di situ masyarakat bisa ketika dia mendapatkan banyak informasi hoax tentang vaksin ini, dia bisa memilih tayangan televisi menjadi alternatif untuk bisa memberikan optimisme bahwa ternyata dampak daripada vaksin ini bukan untuk mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental, tapi justru untuk memberikan imun yang kuat atau memproteksi diri masyarakat. Oke, Ya. berarti ini hoax ini punya peranan yang sangat penting juga ya untuk seseorang bisa mengambil keputusan. Benar, jadi yang kita tahu bahwa terminologi daripada hoax ini adalah informasi yang disiasati sedemikian rupa, walaupun dia lakukan dengan sadar bahwa informasi itu salah, bohong, tetapi dia ramu sedemikian rupa untuk seolah-olah informasi itu benar. Nah, kita memahami bahwa ciri-ciri daripada informasi hoax itu salah satunya adalah informasi itu tidak bisa terkonfirmasi dengan baik. Ketika misalnya dapat lewat grup WA misalnya, dia tidak bisa memastikan ini kapan, siapa yang memberikan informasi ini, dan untuk apa. Tapi skenario ini dilakukan dan baik melalui informasi audiovisual maupun audio, dilakukan untuk bagaimana menakut-nakuti masyarakat, memberikan ketakutan, panik bagi masyarakat agar bisa membuat masyarakat untuk takut dan tidak mau untuk taat atau patuh terhadap program pemerintah yang ada. Baik, kejujuran dari masyarakat. Nah, ini kerjasama juga KPID bersama dengan masyarakat bagaimana juga agar tayangan dan juga bagaimana juga pokoknya audio visualnya ya, ini radio dan televisi ini berjalan dengan sinergi dalam hal ini untuk memberantas hoax. Kepercayaan dari masyarakat tadi sudah disampaikan bahwa ini artinya dengan keadaan pandemi yang sekarang ini semua aktivitas di rumah saja dan tentunya ini semua mata tertuju kepada televisi dan juga mendengar radio. Tetapi juga ada didapati tidak ini berkaitan dengan konten-konten siaran berkaitan dengan tema kita malam ini? Ya. Pada prinsipnya itu sejauh ini kita melakukan pengawasan secara manual dan kita membentuk kelompok-kelompok sadar dan kritis media karena kita tahu bahwa KPID NTT ini masih mengalami keterbatasan secara infrastruktur pengawasan siaran, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita melakukan kelompok-kelompok sadar dan kritis media di tengah masyarakat agar membantu KPID untuk mengawasi dan juga mengontrol berjalannya program siaran yang ditayangkan oleh televisi dan radio. Nah, kita lihat bahwa ada kecenderungan potensi-potensi untuk pelanggaran P3SPS tadi. Ada itu yang kemudian itu kita lihat itu
kalau secara tayangan analog itu sangat minim, tetapi kemudian ada sebagian yang melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan program siaran yang di luar daripada tayangan terestrial. Mereka membuatkan akun medsos, misalnya akun YouTube dan segala macam. Nah ini yang kemudian terkadang itu kewenangan KPID ini kan terbatas. Dia tidak merambah masuk kepada bagaimana mengawasi konten-konten yang ditayangkan di media sosial. Karena dalam kewenangan KPID itu, KPID hanya mengawasi program siaran yang berlaku secara tayangan terestrial untuk televisi dan radio. Tapi ketika misalnya dia melakukan program siaran yang dikonversi ke platform digital, itu kemudian KPID juga belum, sekalipun ada potensi pelanggaran di sana, tapi kita belum punya kewenangan untuk bisa menegur atau mengawasi mereka. Sehingga di sini kita mengharapkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau pendengar yang pasif, tapi mereka diharapkan untuk bisa check and balances. Mereka setelah mereka menonton atau mendengar, mereka harus bisa recheck lagi. Apakah memang informasi yang didapatkan di media sosial ini benar atau tidak? Mereka harus bisa terus menonton televisi dan radio agar informasi yang didapatkan lewat media sosial ini bisa dipastikan lewat televisi dan radio, sehingga masyarakat yang tadi terpapar dengan informasi hoax itu bisa kembali optimis untuk bisa mendapatkan program-program pemerintah, misalnya patuh terhadap protokol kesehatan. Dan yang paling penting adalah ketika dia mendapatkan informasi tentang pentingnya vaksin ini, mereka tidak lagi percaya tentang informasi tentang hoax bahwa vaksin itu kemudian berdampak fatal bagi kesehatan masyarakat, tapi justru menjadi proteksi bagi masyarakat untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Baik, dan kemudian juga ini berkaitan juga dengan tadi sudah disinggung bagaimana juga dari KPID berkolaborasi dengan baik itu dengan masyarakat ya, karena ini satuan tugas ini kan dari RT ya, dari tingkat bawah. Dari tingkat bawah. Nah ini semuanya ada berkaitan dengan pemberantasan COVID-19. Nah untuk konten-konten tayangan televisi dan juga bagaimana juga dengan di radio, nah ini memberikan edukasi lagi. Jadi istilah kembali lagi kepada televisi dan radio. Kalau mau tahu informasi lebih jelasnya. Nah ini jadi istilahnya kita ini dalam tanda kutip ya, bersaing dengan medsos. Benar. Ya. Bang Yos. Jadi ini begini, jadi kita tentunya juga KPID memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana mendukung lembaga penyiaran televisi dan radio di NTT agar program siarannya itu kemudian tidak dikalahkan oleh konten-konten yang berpotensi untuk bisa menghasut masyarakat untuk tidak mempercayai program pemerintah khususnya tentang vaksin ini. Jadi tentunya kita KPID dalam program tahunan itu kita KPID kebetulan masuk dalam gugus tugas penanggulangan wabah COVID ini, sehingga yang kita lakukan itu yang pertama itu adalah kita secara rutin melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan lembaga penyiaran televisi dan radio di NTT untuk bagaimana sejak awal bulan Maret tahun 2019 wabah COVID ini mulai merambah masuk ke kita itu, kita langsung secara cekatan melakukan rapat koordinasi untuk bagaimana itu peranan lembaga penyiaran itu terus memberikan informasi yang berimbang dan bertanggung jawab, dan juga memberikan edukasi dan sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat, dan juga memberikan optimisme bagaimana ketika peranan lembaga penyiaran ini justru menjadi media untuk memberikan optimisme dan memberikan edukasi agar masyarakat walaupun dia punya aktivitas sosial dibatasi, tetapi dia barangkali memberikan optimisme untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif. Misalnya tentang bagaimana ibu-ibu rumah tangga yang tadi sudah ada yang sulit untuk melakukan aktivitas yang tidak produktif, mereka bisa mendengarkan menonton televisi, mereka bisa menonton tayangan-tayangan yang memberikan motivasi, inspirasi untuk misalnya bagaimana bisa melakukan usaha-usaha ekonomi kreatif. Di situ menjadi peranan lembaga penyiaran ini menjadi lebih strategis untuk menjadi pilihan masyarakat agar ketika dia berhubungan dengan medsos, mereka lagi-lagi tidak harus langsung lurus-lurus mempercayai itu bahwa oh ternyata ini benar, tetapi mereka harus bisa pastikan bahwa tayangan yang benar itu adalah program yang benar-benar itu dilakukan secara bertanggung jawab, kapan, di mana, dan oleh siapa. Nah kalau kita mau dapat informasi berita yang benar itu kembali kepada televisi dan radio, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh
informasi-informasi bohong atau hoax tadi. Baik, ini kerja keras dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan menepis hoax. Ya, ini tingkat kepercayaan dari masyarakat. Dan tadi sangat menarik sekali. Jangan menghasut masyarakat melalui media sosial. Nanti sebentar juga ini setelah jeda iklan, Bung Yos, kita mau berjalan-jalan nih keliling Nusa Tenggara Timur. Bagaimana juga KPID berkolaborasi dengan daerah, karena kemarin juga ini sempat viral juga bahkan sampai ke televisi nasional nih. Ada yang berkaitan dengan berita hoax, masyarakat larinya ke hutan. Nah ini di daerah saya di Alor. Oke, nanti kami akan dari hoax juga ya. Oke, kami akan kembali lagi untuk Anda pemirsa, tetap bersama kami di Special Talk Show. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-38 tanggal 1 April 2021. Mari kita wujudkan penyiaran berkualitas, produktif, adil, bermartabat, dan religius menuju NTT sejahtera. Akurat, seimbang, bertanggung jawab. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI, menyehatkan pendengar pemirsa. Baik, kita kembali di Special Talk Show bersama dengan KPID Nusa Tenggara Timur menepis hoax vaksin COVID-19 melalui lembaga penyiaran. Bang Yos, ini sangat menarik sekali berkaitan dengan bagaimana juga kita menyaring berita yang memang benar-benar terpercaya dan juga berita bohong atau hoax. Sangat menarik sekali. Mungkin Bang Yos bisa gambarkan sebelum nanti masuk juga ke pertanyaan yang tadi, menyaring berita sebelum disaring. Ya. Baik, menarik juga Bung David. Jadi masyarakat itu kita dalam program literasi media kita, itu kita selalu mengharapkan agar masyarakat itu harus menjadi masyarakat yang cerdas. Kemudian setelah dia cerdas, dia harus bisa bijak dan kritis. Jadi masyarakat itu harus bisa, selain dia cerdas, dia juga harus kritis untuk bisa menyeleksi program siaran ini layak atau tidak. Nah, kita di KPI itu kan dalam peraturan P3SPS itu mengatur keras tentang bagaimana itu lembaga penyiaran mengatur penggolongan jam tayang. Nah, di situ peranan orang tua, apalagi tadi kembali lagi bahwa di tengah pandemi ini tingkat kepemirsaan masyarakat itu kan tinggi. Khususnya untuk mendapatkan hiburan, mendapatkan informasi itu kan masyarakat, khususnya untuk keluarga itu kan orang tua dan anak-anak. Di situ peranan kita orang tua adalah bagaimana anak-anak dikontrol agar dia memilih program siaran yang layak untuk umur mereka. Karena terkadang itu ketika misalnya jam-jam produktif, ada lembaga penyiaran yang dalam konteks siaran nasional yang menayangkan program yang tidak layak bagi anak-anak misalnya, tentang sinetron dan program-program siaran yang jam-jam produktif belajar anak itu. Di situ kembali kepada masyarakat, khususnya masyarakat orang tua, agar bisa mampu mengawasi anak-anak kita agar mereka bisa tidak hanya sebatas asik menonton televisi, tapi mereka juga harus bisa menonton program yang layak. Nah, kembali ke pertanyaan Bung David tadi tentang bagaimana itu masyarakat bisa sebelum di-sharing harus disaring, sehingga masyarakat entitas lagi-lagi dalam momen-momen literasi kita selalu saya katakan bahwa khususnya tentang untuk generasi muda. Generasi muda kita tidak boleh menjadi generasi muda copy paste. Nah, ini kan yang tren itu adalah banyak informasi yang ditayangkan di televisi itu kemudian dikonvergensi ke media baru, YouTube dan Facebook misalnya, grup WA ini kemudian ini menjadi inovasi-inovasi yang
harus kita terima di era digital ini. ya. Tetapi artinya bahwa tidak semua informasi yang didapatkan lewat grup media sosial itu semuanya tidak selamanya hoax. Tetapi masyarakat harus bisa mengontrol kira-kira ini informasi ini benar atau tidak, dipercaya atau tidak. Sehingga ketika dia melakukan ciri-ciri daripada berita hoax itu adalah salah satunya ada judulnya pasti menarik. Mereka akan membuat sedemikian rupa agar judulnya itu membuat masyarakat itu benar-benar percaya. Ketika misalnya tentang judul yang menakut-nakuti, dia akan membuat seolah-olah masyarakat itu akan takut tentang vaksin misalnya. Nah, kembali ke topik tadi, ada banyak di era pandemi ini banyak temuan info hoax tentang COVID vaksin ini, 100 lebih konten-konten yang terindikasi hoax, sehingga masyarakat lagi-lagi kita harapkan agar selain lembaga penyiaran, masyarakat diharapkan untuk bisa cerdas, untuk bisa terima atau tidak menerima informasi ini, sehingga terkadang yang tren itu adalah masyarakat itu kemudian lebih hobi untuk sharing ke grup-grup WA lain, sehingga diharapkan untuk sebelum dia sharing dia harus saring dulu. Itu harapan kita. Baik, ya ini kejadiannya seperti yang tadi satu dari sekian banyak berita bohong di daerah tercinta kita beberapa waktu yang lalu juga sempat viral sampai ke televisi nasional ya. Ini menjadi salah satu pemberitaan di media nasional juga berkaitan dengan berita hoax ini. Masyarakat sampai berlarian ke hutan karena takut vaksin. Nah, dengan berbagai macam hal mungkin ya. Ini berkaitan dengan berita bohong. Peran dari KPID, bagaimana juga dengan masyarakat atau dengan stakeholder terkait, ya ini dengan daerah-daerah ya. KPID NTT bagaimana juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau juga dengan stakeholder terkait untuk memutus mata rantai hoax ini. Iya, jadi hoax ini akan lebih berbahaya dari COVID itu sendiri. Ketika misalnya masyarakat tidak kita perkuat untuk bisa perlahan-lahan mereka itu melek media. Nah, hal yang paling penting itu adalah kita KPID itu tentunya itu kita lebih fokus ke lembaga penyiaran, tetapi secara tanggung jawab model kita itu kita terus membangun koordinasi dengan berbagai macam stakeholder terkait agar program-program pemerintah ini benar-benar itu diinformasikan kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran. Nah, ini kita KPID NTT itu terus melakukan program koordinasi dengan pimpinan lembaga penyiaran. Di sana ada lembaga penyiaran publik lokal, ada misalnya RSPD, ada TVRI, dan juga lembaga penyiaran swasta seperti AFB TV dan AFB Radio ini menjadi media yang sangat strategis untuk bagaimana itu program siaran ini bisa menjadi menarik untuk dikonsumsi masyarakat. Satu hal yang kita harapkan kepada pemerintah adalah bagaimana pemerintah daerah, kabupaten, kota ini dan pemerintah provinsi memberdayakan lembaga penyiaran. Misalnya lewat program-program talk show, program-program iklan layanan masyarakat. Kita terus mendorong pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah yang memiliki peranan strategis di tingkat atas, tapi juga dinas badan kita harapkan agar program siaran mereka disiarkan lewat lembaga penyiaran, sehingga masyarakat kita itu selain dia terpapar oleh isu-isu hoax tadi, tapi dia dibentengi oleh isu-isu yang bukan hoax. Misalnya ketika dia mendapatkan informasi audiovisual lewat grup WA misalnya, tetapi dia karena sering mendengar atau menonton talk show atau berita dan iklan layanan masyarakat lewat televisi dan radio, misalnya AFB TV dan radio, di situ dia akan lebih percaya diri untuk bisa mempercaya itu pentingnya vaksin misalnya. Karena ketika kita optimis untuk tidak mempercayai hoax tadi, apa yang diduga itu kemudian tidak terjadi justru yang terjadi itu lebih menguntungkan. Misalnya ketika dulu orang panik dengan yang terjadi di Alor, saudara-saudara kita yang ini, karena memang kita tahu bahwa masyarakat ini kan kemudian dia mudah untuk percaya dengan informasi yang diperoleh. Apalagi kita tahu bahwa hoax ini kan punya kemampuan luar biasa untuk bagaimana membuat masyarakat yang belum melek media, dia langsung percaya. Sehingga mereka bukan takut karena vaksinnya, tetapi mereka takut dampak daripada vaksin itu sendiri. Sehingga kita harapkan agar lembaga penyiaran itu terus membangun kolaborasi dengan berbagai macam unsur terkait agar
lewat apa yang kita lakukan di KPID itu dengan upaya koordinasi dengan pemerintah dan unsur terkait agar lagi-lagi mendukung lembaga penyiar. Kami KPID tentunya mengharapkan pemerintah daerah untuk mendukung televisi dan radio lokal di NTT agar program siaran ini disebarluaskan, program pemerintah disebarluaskan lewat televisi dan radio. Itu upaya kita. Baik, menarik sekali Bang Yos. Ya. Tetapi juga bagaimana ini sekarang kurang lebih tadi yang 63 lembaga penyiaran di Nusa Tenggara Timur ini punya pekerjaan rumah yang sangat besar sekali. Bagaimana untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Nah, kalau Nusa Tenggara Timur, di sini gunung, di sana gunung. Nah, ini nih seperti apa nih? Pokoknya sejauh kita untuk menyiarkan bagaimana untuk berita yang benar atau untuk berita benar kepada masyarakat agar lebih percaya, karena untuk era sekarang ini Bang Yos, media sosial ini kayaknya lebih larinya lebih cepat ketimbang TV dan radio. Jadi ini apa salah satu tantangan kita bersama. Tidak hanya kita insan penyiaran dan KPID, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab kolektif kita semua, agar masyarakat terus harus diperkuat nalar kritisnya. Dengan apa? Mungkin selain KPID NTT dan insan penyiaran, kita mengharapkan agar para pegiat literasi di NTT terus memberikan edukasi dan melakukan program-program untuk memperkuat nalar kritis mereka agar masyarakat ini benar-benar itu menjadi masyarakat yang melek media. Ketika dia ini jadi seperti yang kita tahu bahwa informasi global ini ada di dalam genggaman tangan kita masing-masing. Sehingga di situ masyarakat diharapkan untuk bijak dan cerdas untuk menggunakan media sosial. Nah, kita tahu bahwa dampak daripada penyebar luasan informasi hoax ini kemudian selain dia berdampak secara psikologis kepada masyarakat, dia juga bisa berdampak hukum bagi individu. Sehingga lagi-lagi kita harapkan agar masyarakat itu lebih cerdas dan bijak untuk memilih dan memilah program siaran yang layak dan benar. Khususnya untuk tentunya untuk lembaga penyiaran, kita mengharapkan agar lembaga penyiaran itu terus memberikan program siaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh P3SPS tentang penggolongan jam tayang, program siaran yang benar dan akurat, terus tentang program siaran yang sehat dan berkualitas. Ketika misalnya dengan dampak daripada digitalisasi ini, kita mengharapkan agar semua kita bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk masyarakat guru misalnya. Mereka punya tanggung jawab untuk memberikan, selain memberikan pelajaran secara online misalnya, mereka juga bisa punya tanggung jawab real untuk memberikan informasi-informasi agar anak-anak tidak hanya sebatas mengkonsumsi media, dan ini kemudian mengharapkan kepada orang tua untuk selain mereka mengontrol apa yang ditonton di televisi, mereka juga harus bisa memantau apa yang ditonton dan dinikmati di gadget itu. Karena ini kita lihat bahwa masyarakat yang sangat rentan itu adalah masyarakat generasi milenial. Di situ itu kemudian akan berdampak kepada psikologi masyarakat dan khususnya tentang prospek psikologi dan sumber daya manusia kita. Baik. Dan nanti juga di tanggal 1 April ya. Ini berkaitan dengan ulang tahun penyiaran juga, sangat menarik sekali juga. Ini usia semakin bertambah, tantangan juga semakin besar sekali. Bagaimana juga untuk pengontrolan, sistem pengontrolannya berkaitan dengan keadaan sekarang ini, ya kita sementara memerangi yang namanya berita bohong atau hoax dari KPID. Ya, baik. Jadi program Talkshow hari ini juga menjadi salah satu program menyongsong perayaan Hasiarnas tahun 2021 yang ke-88 di tanggal 1 April tahun 2021. Jadi KPID dalam program nasional kita itu ada program bersama. Salah satunya adalah kita melakukan bakti sosial. Program dalam rangka memeriahkan ini, kita yang pertama untuk KPID NTT kemarin itu kita lakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan lembaga penyiaran televisi dan radio di NTT untuk kita secara bersama melakukan kegiatan-kegiatan selain lewat program siaran juga kegiatan bakti sosial. Nah, terkait dengan perayaan Hari Penyiaran Nasional tahun 2021,
Ini menarik karena temanya secara nasional itu adalah lembaga penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Ini berarti bahwa peranan televisi dan radio ini menjadi penting untuk bagaimana memberikan optimisme, memberikan harapan baru bagi masyarakat agar mereka bisa kembali produktif dalam masa pandemi ini, bahwa dengan wabah pandemi ini bukan berarti dia sudah kiamat, tapi lewat lembaga penyiaran kiranya masyarakat diberikan motivasi, diberikan inspirasi dan optimisme agar mereka selain mereka harus bisa mengurangi interaksi sosial mereka, tetapi mereka juga harus bisa optimis untuk bisa kembali beraktivitas, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan yang diharapkan oleh WHO maupun pemerintah setempat. Salah satunya itu adalah bagaimana mendukung pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional dalam hal menyukseskan program vaksinasi COVID-19 ini. Tidak boleh peduli dengan informasi hoax yang menakut-nakuti kita tentang bahayanya vaksin, tapi justru masyarakat harus berlomba-lomba untuk bersaing agar dalam program vaksinasi tahap 1 dan 2 ini masyarakat ikut divaksin, sehingga ketika misalnya masyarakat harus kembali, misalnya anak-anak sekolah kita, guru-guru, ketika di bulan Juli yang diharapkan oleh Pak Presiden kita bahwa di bulan Juli itu sudah akan kembali melakukan pelajaran tatap muka. Nah, ketika itu berarti dengan sendirinya aktivitas perkantoran dan aktivitas masyarakat itu sudah akan kembali normal. Nah, apa yang menjadi pelindung kita? Yang menjadi melindungi masyarakat itu adalah vaksin tadi. Sehingga dengan semakin banyak masyarakat yang divaksin, secara otomatis aktivitas yang kemarin kita rindukan untuk kembali kegiatan yang kita harus mulai tidak hanya di rumah saja akan kembali berlangsung, tapi dengan selain mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga akan dibentengi dengan imun tubuh yang lebih bagus dengan vaksin tadi. Sehingga kami harapkan kepada seluruh masyarakat pemirsa AFB Radio dan Televisi agar mari kita berlomba-lomba untuk mengikuti program vaksin COVID-19 tahun 2019 agar kita sama-sama kembali optimis untuk kembali beraktivitas, dan khususnya sangat sinkron dengan tema kita di tahun 2021 bahwa televisi dan radio memiliki kontribusi untuk bagaimana kita bangkitkan ekonomi keluarga kita. Baik, dan nanti juga ini masih ada beberapa lagi pertanyaan buat Bang Yos juga, informasi mungkin ya, kita mau menggali lebih jauh lagi berkaitan dengan tema kita malam ini, tetapi kita break sebentar. Untuk Anda juga pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Special Talk Show. Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-38 tanggal 1 April 2021. Mari kita wujudkan penyiaran berkualitas, produktif, adil, bermartabat, dan religius menuju NTT Sejahtera. Akurat, seimbang, bertanggung jawab. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI, menyehatkan pendengar pemirsa. Baik, kita kembali di Special Talk Show, masih berbicara tentang menepis hoax vaksin COVID-19 melalui lembaga penyiaran. Bang Yos, ini berkaitan juga dengan kembali lagi informasi-informasi yang baik dan benar itu yang artinya memberikan edukasi, kepada masyarakat dalam hal ini dengan vaksin COVID-19 yang sementara berjalan juga. Untuk memutus juga ini bagaimana masyarakat juga tidak ragu untuk sesegera mungkin juga ke tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk divaksin. Nah, ini peran dari media. Ini media
televisi dan juga radio di bawah naungan dari KPID ya. Siap. Ini yang sistem pengontrolannya yang secara teknis. Nah ini kita melihat juga bagaimana tidak selamanya juga. Ini kembali lagi bahwa masyarakat juga harus jeli melihat tayangan atau konten informasi yang ditayangkan maupun yang didengar. Tentu juga ini istilahnya ada keluh kesah yang bisa disampaikan juga ke KPID. Ya, baik. Terkait dengan bagaimana kita menyukseskan program vaksin COVID-19 tahun 2019 ini, KPID juga bagian daripada gugus tugas penanganan COVID-19 ini, sehingga yang dilakukan KPID itu adalah bagaimana kita mengharapkan lembaga penyiaran untuk mendukung program pemerintah, khususnya tentang pelaksanaan vaksin ini agar sukses sampai ke seluruh pelosok desa di NTT. Tentunya ada pelaksanaan COVID ini secara teknis itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, tapi peranan kita itu adalah kita mengharap kerjasama dukungan lembaga penyiaran di seluruh NTT agar secara kolektif kita memberikan informasi dan sosialisasi agar program vaksin ini bisa berlangsung sukses. Sebagai mana yang telah testimoni yang kita dapat dari berbagai macam golongan masyarakat, termasuk KPID juga dalam rangka Hari Penyiaran Nasional tahun ini, salah satu kegiatan bakti sosial kita itu adalah kita menggandeng pimpinan dan insan penyiaran di NTT, Kota Kupang. Kita telah melakukan kegiatan vaksin COVID-19. Dan secara pribadi juga kebetulan dalam momen ini saya mau memberikan testimoni bahwa awalnya saya juga dulu sempat sedikit ragu dengan informasi hoax tentang vaksin ini. Tapi ketika saya dengan teman memilih untuk mengikuti program ini, setelah kita mendapatkan vaksin ternyata kita merasa lebih segar, lebih bagus. Sehingga kami harapkan agar masyarakat itu mendukung pemerintah untuk apa yang diinformasikan lewat lembaga penyiaran seperti AFP TV dan AFP Radio, kiranya masyarakat tidak takut untuk divaksin. Kemudian terkait dengan pengawasan isi siaran yang dilakukan oleh kami juga dalam kesempatan ini kami mengharapkan agar apabila dalam menonton atau mendengar televisi dan radio, ada program-program siaran televisi dan radio lokal di NTT yang barangkali tidak berkenan atau memberikan kegaduhan tentang toleransi dan segala macam, mungkin bisa berkoordinasi dengan kita KPID untuk kita bisa sama-sama memberikan pemantau terhadap program siaran terkait. Barangkali kita bisa mengklarifikasi ke lembaga penyiaran agar program siaran yang dirasa tidak bagus bisa dirubah. Itu salah satu. Baik. Kembali sejauh ini seperti apa untuk sistem pengontrolannya, baik itu kalau untuk wilayah Kota Kupang. Nah ini nih yang bagaimana juga kita mensiasati atau seperti apa untuk menyaring berita yang benar dan juga yang hoax, ya, berita bohong atau hoax. Ini kembali lagi soal sistem pengontrolan. Nah kalau media sosial ini kan, pengontrolannya ya ini aduh. Tetapi kalau untuk televisi dan radio, ya itu sudah pasti pengontrolannya ya ada KPID. Nah ini nih untuk KPID bagaimana nih masuk ke medsos mungkin ya. Ini kerja keras juga medsos dengan televisi dan radio. Ini seperti apa? Baik Bung David. Jadi yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa kewenangan KPID ini masih dibatasi oleh undang-undang penyiaran kita yang bagi saya itu sudah tidak relevan dengan zaman lagi. Artinya bahwa kita sudah memasuki era digital, tetapi kewenangan KPID masih sebatas mengawasi konten-konten di media konvensional, hanya khusus untuk televisi dan radio. Tapi untuk bisa mengantisipasi, mendukung bagaimana kita melawan hoax ini, KPID juga membangun kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk kita sama-sama memberikan edukasi lewat literasi media. Ini sehingga masyarakat ini tidak terpapar oleh hoax tadi. Khusus untuk
bagaimana kita mengawasi media sosial ini, tentunya itu ada Kemenkominfo yang menangani tentang apa aduan-aduan tentang apa informasi hoax di media sosial. Tetapi peranan KPID itu adalah bagaimana mendukung lembaga penyiaran untuk kita terus memberikan edukasi dan literasi bagi masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk bisa menyeleksi dan memilah program siaran yang layak atau tidak. Artinya dia boleh mendapatkan informasi hoax, tetapi dia sudah paham bahwa ternyata ini tidak benar. Ya. Baik. Dan nanti di 2022 nih kerja keras juga lagi ya. Dari KPID juga bagaimana untuk mengontrol, baik itu juga untuk memberikan lagi baik dari televisi dan radio untuk memberikan informasi yang baik dan benar. Terlebih khusus untuk televisi ini dari analog ke digital 2022. Baik, Bung David, ini menjadi tantangan kita bersama bahwa untuk Indonesia di tahun 2022 itu akan adanya analog switch off atau bagaimana kita masyarakat akan kembali beralih dari tayangan yang analog kembali ke tayangan digital. Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi aktivis penyiaran, di mana akan terjadi banyak dampak yang kemudian mempengaruhi penyelenggaraan penyiaran. Apakah salah satunya berkaitan dengan tema kita malam ini juga? Ya, benar. Jadi untuk tema kita malam hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita menangkal hoax tentang vaksin ini, tetapi KPID secara kelembagaan juga terus memberikan informasi dan sosialisasi tentang kesiapan masyarakat tentang bagaimana kita siap untuk bisa menyongsong penyiaran digital di tahun 2022. Yang pertama itu tentunya tentang bagaimana itu masyarakat itu harus bisa cerdas dan bijak dalam menggunakan media. Ketika kemudahan untuk mendapat informasi di era program siaran digital inilah, masyarakat sudah punya kemampuan untuk bisa menyaring mana yang layak dan tidak untuk dikonsumsi. Baik lagi. Dan yang paling terakhir dari special talk show kita malam ini, Bung Yos, tentunya juga dari KPID punya harapan untuk pemirsa juga sangat menarik dengan tema kita malam ini, dan tentu juga program-program dari KPID dalam hal ini juga untuk menangkal hoax, dan juga ini untuk 2021 yang baru saja berjalan ini tentu juga ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPID. Baik, terima kasih untuk Bung David dan khususnya untuk AFB Televisi terkait dengan program yang dilakukan oleh KPID di tahun 2021. Tentunya program ini kita sinkronkan dengan program nasional. Tapi yang menjadi prioritas bagi KPID NTT itu adalah salah satunya adalah kita terus membangun koordinasi dengan pimpinan lembaga penyiaran di seluruh NTT, baik televisi maupun radio, untuk bagaimana kita memberikan tayangan program siaran yang benar-benar sehat dan berkualitas. Apalagi kita berada di daerah perbatasan ini adalah lembaga penyiaran harus berada di garda terdepan untuk bagaimana memberikan edukasi dan informasi serta hiburan bagi masyarakat agar dalam mengkonsumsi informasi ini masyarakat itu bisa menjadikan televisi dan radio sebagai pilihan untuk bisa berkembang. Kemudian yang berikut, menyongsong tanggal 1 April mendatang ini kita akan memasuki ulang tahun penyiaran yang ke-88, sehingga KPID dalam program tahun ini kita menggandeng semua lembaga penyiaran untuk bagaimana kita menyukseskan program vaksin tahun 2019 ini. Baik, dan tentu juga ini selain yang sudah disampaikan Bung Yos, tentu juga masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh KPID Nusa Tenggara Timur untuk mensukseskan selain vaksin, dan tentu juga ini untuk memberikan lagi bagaimana juga masyarakat dalam hal ini juga lebih memilih tayangan-tayangan televisi dan juga mendengarkan radio ini sesuai dengan
jam-jam tertentu ya, Benar, ya. sesuai dengan jam ini bagi anak-anak dan juga untuk kita semua juga agar lebih pintar lagi, sangat menarik menyaring berita sebelum disaring. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bang Yos untuk informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua pemirsa yang sementara menyaksikan spesial talk show pada malam ini. Kita berjumpa lagi dengan tema yang berbeda dan saya David Plaikol. Selamat malam.